Episode 23. Bara masih dalam pemikirannya yang menyesal karena sudah meninggalkan Zizi. Hari-harinya menjadi hampa saat ini, padahal dulu dia sangat bersemangat berselingkuh dari Zizi. Entah kenapa sekarang justru dia tak bisa menerima Arum. Apakah selama ini hanya nafsu? Pak, 1 jam lagi ada jadwal operasi. Ucap salah satu perawat pada Bara dan diangguki Bara pelan, lalu perawat itu keluar kembali. Apa kabar Zizi ya? Kenapa akhir-akhir ini aku sangat merindukannya? Apa karena rasa bersalahku padanya? Batin Bara. Bara membuka ponselnya dan melihat foto kedekatan mereka dulu. Mulai dari pertama kali bertemu. Wajah Zizi masih sedikit cubi dan foto Zizi yang lainnya membuat Bara semakin rindu. Andai saja Zizi mau memberikannya kesempatan. Pasti Bara akan meninggalkan Arum, tapi Zizi tak mau kembali padanya. Zi, kau membuatku gila kalau terus begini. Aku harus menemuimu Zi, sepertinya caraku selama ini terlalu lemah hingga kau bisa pergi. Maaf jika aku akan sedikit memaksamu Zi. Ini semua untuk hubungan kita agar kau tidak bisa pergi lagi. Gumam Bara tersenyum licik. Mas, ini bukan jalan pulang. Tanya Zizi. Kita belanja sebentar sayang. Sudah banyak keperluan dapur yang habis, jawab Pras. Oh ya, kamu sudah kabari ibu tentang rencana kita untuk resepsi pernikahan? Belum. Kenapa? Apa kamu mau berubah pikiran? Tanya Pras cemas. Berubah pikiran bagaimana? Mahkotaku saja sudah kamu ambil, enak saja mau berubah pikiran. Jawab Zizi sedikit cemberut membuat Pras tertawa. Weekend kita ke rumah mama sayang, mengatakan rencana resepsi kita. Aku yakin mama pasti senang bertemu menantu cantiknya ini, puji Pras membuat Zizi tersenyum kecil. Zizi terdiam sejenak, bagaimana jika dia bertemu Bara dan Arum? Meskipun tak ada lagi rasa, Zizi masih sakit hati dengan perselingkuhan mereka. Zi, sayang. Panggil Pras yang melihat Zizi hanya terdiam. Iya Mas. Kamu mau tidak? Tanya Pras. Apanya? Tanya Zizi balik. Pras menghela nafas berat, dia yakin Zizi tidak fokus dengan ucapannya tadi. Pras segera meminggirkan mobilnya ke tepi dan menatap wajah Zizi. Mas, katanya mau belanja. Kok malah berhenti di sini? Kamu nggak fokus sayang. Mas tanya weekend kamu mau ke rumah mama untuk bicara pernikahan kita. Ulang Pras lembut sambil menarik Zizi ke dalam pelukannya. Terserah Mas saja. Aku menurut. Nah itu kan jawabannya enak. Mas jadi semangat. Ucap Pras mencium kening Zizi, lalu beralih ke pipi dan lalu turun ke bibir mungil perempuan ini. Mas, ini jalan bagaimana jika ada yang lihat? Ucap Zizi sedikit ketakutan. Kalau begitu kita kembali ke apartemen. Ajak Pras segera menginjak pedal mobilnya. Katanya mau belanja. Besok saja sayang. Besok kan hari libur, jawab Pras tersenyum genit membuat Zizi menggelengkan kepalanya. Sesampainya di apartemen, Pras tidak bisa menahan diri lagi. Dia langsung mencium bibir Zizi rakus. Pras mendorong tubuh Zizi ke arah tembok. Satu persatu Pras membuka kancing bajunya dan melemparkannya sembarang arah. Ternyata suaminya lebih liar dari yang Zizi bayangkan. Tapi tidak masalah karena Pras memang suami sahnya, toh wajar saja jika dia dan Pras sama-sama meluapkan nafsu mereka. Pras sudah berhasil menanggalkan seluruh pakaian Zizi dan membopong istrinya ini ke arah sofa. Zizi masih malu jika tubuh polosnya ditatap penuh nafsu oleh suaminya.
Pras melepaskan ciumannya dari bibir Zizi dan beralih ke bukit kembar yang begitu menantang. Zizi menggelinjang kegelian karena Pras sangat lihai. Dia dengan cepat mengetahui titik sensitif dari Zizi. Entah berapa banyak tanda yang diberikan Pras membuat Zizi tak bisa menguasai dirinya, apalagi saat tangan Pras sudah mulai bermain di daerah sensitifnya. Lenguhan panjang keluar dari bibir mungil Zizi. Pras sudah tak bisa menahan lagi. Asteris istrinya ini membuatnya semakin bersemangat. Tubuh Zizi yang mulus tanpa cacat setitik pun membuat Pras merasa beruntung bisa memiliki gadis cantik ini. Pras tidak akan mau melepaskan Zizi karena Zizi perempuan pertama yang dia rasakan keasteris perawanannya. Meskipun Pras dan Airin sama-sama lajang saat menikah, Airin tak lagi perawan. Airin bisa dibilang perempuan yang sedikit liar. Tapi Pras mencintainya saat itu hingga membuatnya tuli dengan semua perkataan orang lain. Pompaan yang lama-lama pelan menjadi lebih kencang saat Pras akan mencapai puncaknya. Dan berakhir dengan terkulai lemas di atas sofa. Ting tong. Suara bel apartemen mengagetkan Zizi yang tengah tertidur pulas di atas sofa. Setelah pergulatan panjang mereka semalam membuat sepasang pengantin baru ini tertidur. Bahkan tidak menyadari lagi, kalau mereka semalam tidur di sofa luar dan melewati makan malam. "Mas, bangun, pindah ke kamar," bisik Zizi mesra. "Sebentar lagi sayang," jawab Pras masih dengan mata terpejam dan menarik Zizi dalam pelukannya. Ting tong. "Mas, ada tamu, kamu pindah dulu gih ke kamar. Biar aku yang buka," ujar Zizi mencium pipi Pras gemas. "Pakai bajumu dulu sayang." Ingat, Pras segera bangkit dan berjalan ke arah kamar mereka dengan tubuh telan asteris. "Tidak ada malunya kamu ya mas?" oceh Zizi. "Telat sayang. Kamu sudah melihat dan merasakan semuanya," sahut Pras sedikit keras membuat Zizi senyum sendiri. Zizi segera memakai bajunya kembali dan berjalan cepat ke arah pintu. "Siapa pagi-pagi yang mengganggu hari liburku?" omel Zizi. Celek. Zizi membuka pintu dan melihat Cynthia yang sudah berdiri di hadapannya. "Kamu," ujar Cynthia terkejut melihat Zizi ada di apartemen Pras dengan tampilan bangun tidur yang masih acak-acakan. "Mana Pras?" tanya Cynthia ingin menerobos masuk tapi dihalangi Zizi. "Jangan sembarang masuk, saya bisa teriak kamu maling," ancam Zizi membuat Cynthia menghentikan langkahnya dan melirik sekilas ke arah pakaian yang berserakan di lantai. "Ternyata kamu sudah menjadi simpanan Pras hingga dia bisa melupakanku. Sudah berapa kali aku peringatkan jangan sembarang bicara. Kamu tidak tahu apa yang terjadi sebenarnya. Wanita murahan sepertimu ternyata licik juga. Aku bisa membayarmu lebih mahal dari Pras, tapi tinggalkan Pras. Aku tak ingin berdebat denganmu. Jika aku punya ladang uangnya, kenapa aku harus menerima tawaran bodohmu?" jawab Zizi ketus. "Sialan, wanita pelacur," maki Cynthia. Zizi mendekat pada Cynthia dan menamparkannya. "Plak. Pergi dari apartemenku sebelum semua orang menghajarmu di sini," ucap Zizi. Cynthia memegang pipinya yang terasa perih akibat tamparan Zizi. Ternyata Zizi lebih berani daripada Airin. Cynthia mengepalkan tangannya kesal karena tidak bisa membalas Zizi. "Aku akan balas kamu lebih dari ini. Aku akan membuatmu malu," tunjuk Cynthia pada Zizi lalu pergi. Zizi menghela nafas panjang. Bisa-bisanya Cynthia mendatangi apartemen Pras.
Apa dulu sewaktu mereka pacaran Cynthia sering kemari, pikir Zizi negatif. Zizi masuk kembali dengan membanting pintu. Dia memunguti pakaian Pras yang tercecer. Hari ini Zizi ingin membersihkan apartemen dan mencuci pakaian kotor. Dia tidak ingin memikirkan kedatangan Cynthia tadi. Toh perempuan itu hanya masa lalu suaminya. Dia percaya Pras sepenuhnya. Cynthia melempar semua benda yang ada di hadapannya. Dia kesal kenapa Pras justru jatuh dalam pelukan sang sekretaris. Apa karena sang sekretaris memberikan tubuhnya cuma-cuma, pikir Cynthia. Aku mencoba mengikhlaskan kamu dengan Irene, Mas. Tapi setelah Irene tiada, kamu juga tidak bisa menerimaku. Geram Cynthia. Apa kurangnya aku, Mas, hingga kamu tak menatapku sekalipun? Cynthia menghela nafas panjang. Oke. Tenang Cynthia, jika memang sekretaris murahan itu bisa mendapatkan Pras dengan tubuhnya, kenapa kamu tidak? Aku akan menemuimu di kantor, Mas. Akan aku berikan servis terbaikku hingga kamu tak bisa melupakannya. Ujar Cynthia tersenyum licik.